Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersama di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah, di waktu yang mulia, di waktu di mana diapit oleh dua ibadah yang mulia, salat maghrib dan insyaallah salat isya nantinya, untuk mempelajari, kita berkumpul untuk mempelajari perkataan yang paling mulia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Jalla fi'ulah yang membacanya adalah ibadah. Dengan per hurufnya saja 10 kali lipat pahalanya, apalagi mentadabbur, memahami, mempelajari makna dan kandungannya. Karena Al-Quran, kitabullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan untuk ditadabburi, sebagaimana difirmankan oleh Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab telah kami turunkan kepadamu hai Muhammad agar mereka, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Quran, mentadabbur ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak mentadabbur Al-Quran dengan mengatakan, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Andai Al-Quran datang dari selain Allah, maka akan terdapat di dalamnya pertentangan, kontradiktif atau kontradiksi yang sangat banyak. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Quran, ataukah di kalbu mereka sudah ada kunci-kunci penutupnya? Inilah ibadah yang sangat mulia, yaitu mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadabbur ayat-ayat Allah, kita pahami, kita telaah, kita pahami agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan, dalam bentuk amalan. Yang diperintah oleh Allah kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berhenti, maka kita berhenti. Berhenti di batasan-batasan Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, setelah beberapa kali kita libur dan malam hari ini kita kembali bersama, semoga berkumpulnya kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa ala. Masih pada surat yang ke-44 para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yaitu surat Ad-Dukhan, surat kabut atau asap. Dan ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini ayat yang ke-34 dan seterusnya. Kita dengarkan
Pertama kali ayat ayat 34 silakan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haula'i yaqulun in hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin fatu bi'abaina in kuntum sadiqin ahum khairun am qawlu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Ahsanta, barakallahu fiik. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada orang-orang yang hidup ketika Al-Quran diturunkan, atau tepatnya ketika surat ini diturunkan, Allah cerita kepada mereka tentang umat-umat terdahulu, seperti kaum Fir'aun, ya, dengan Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Musa, Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga saudaranya Harun. Dikisahkan oleh Allah tentang mereka beberapa ayat, dari mulai ayat 17, 18, 19 dan seterusnya sampai pada ayat 33. Itu cerita tentang Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah dari kematian. Mereka meninggalkan Mesir dibawa oleh Nabi Musa, itu tepatnya di 10 Muharram, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Ahad yang lalu. Hari Ahad yang lalu 10 Muharram, ribuan atau bahkan bisa jadi puluhan ribu yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu, ya, kisah ini terjadi di hari itu, di mana malam harinya Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel lari dari Mesir. Setelah begitu lama mereka mengalami kehidupan yang berat di bawah tekanan dari Fir'aun dan bala tentaranya, begitu juga penduduk asli Mesir, Al-Aqbat. Mereka Bani Israel, tanah air negeri mereka Syam, Baitul Maqdis di Palestina. Mereka pindah ke Mesir di zaman Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf meminta ayahnya, keluarganya pindah ke Mesir karena saat itu musim yang serba kekurangan, dan Mesir ketika itu bisa dikondisikan oleh Nabi Yusuf sehingga
memiliki kelebihan dari sisi ekonomi, dan semenjak itu tinggallah Bani Israel, Nabi Yakub dan keluarganya di Mesir, berketurunan di sana sampai datang zaman Fir'aun Nabi Musa ini. Dan mereka sudah banyak di sana, sudah banyak. Dan di zaman Fir'aun Nabi Musa mereka tersiksa, mereka tertindas, mereka bukan manusia, levelnya bukan level manusia. Bahkan dengan sangat mudah bagai membunuh ayam potong. Fir'aun menyembelih anak-anak Bani Israel yang lahir laki-laki, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir mimpi yang ia lihat di mana ada anak Bani Israel yang lahir laki-laki akan menumbangkan kekuasaannya. Untuk mengantisipasi itu dia bunuh anak-anak laki-laki yang lahir. Intinya setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari pembunuhan, karena dia lahir di tahun penyembelihan anak laki-laki itu, diselamatkan oleh Allah dan bahkan dibawa oleh Allah ke pangkuan Fir'aun yang dicarinya, yang dia berhati-hati dari ancaman anak tersebut agar tidak tumbang kekuasaannya, tidak hancur kerajaannya. Lalu dia membunuh sekian banyak bayi laki-laki yang ia cari, dibawakan oleh Allah ke pangkuannya, ya, dihadirkan oleh Allah tanpa ia sadari, hidup di bawah perhatiannya, hidup dengan kemewahan di istananya Nabi Musa alaihissalam. Ya, setelah terjadi banyak kisah yang menakjubkan, termasuk penyelamatan Bani Israel setelah dibawa lari oleh Nabi Musa yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Fir'aun. Fir'aun berjanji untuk membiarkan Nabi Musa membawa kaumnya meninggalkan Mesir. Berkali-kali ia janjikan, nanti silahkan bawa, saya biarkan kalian pergi. Setelah Nabi Musa memberi andil dengan berdoa kepada Allah agar bencana yang menimpa kerajaan Fir'aun diangkat oleh Allah, seperti angin topan, wabah belalang, katak, kutu, darah. Setiap kali ada bencana-bencana tersebut, mereka sudah tidak mampu menghadapinya. Ujung-ujungnya Nabi Musa sebagai solusi terakhir meminta dia berdoa kepada Allah dengan memberi janji, kami akan beriman dan kamu silahkan bawa Bani Israel. Ternyata setelah semua itu diberikan oleh Musa, ternyata itu janji kosong belaka, tidak ada ditepati oleh Fir'aun. Akhirnya Allah izinkan Nabi Musa membawa kaumnya meninggalkan Mesir dan selamat dari Fir'aun. Di hari ke-10 Muharram itu kejadiannya. Allah selamatkan Bani Israel dan Allah binasakan Fir'aun. Innahum jundum mughraqun watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun, sebagaimana dalam ayat yang sudah kita pelajari di ayat 24, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Biarkanlah laut itu seperti tenang seperti biasa, jangan kamu ganggu-ganggu, jangan pukul lagi tongkatmu ke laut, karena mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Kata Allah mengabarkan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa tidak melakukan apa-apa. Setelah semua pasukan
Firaun, bala tentara Firaun berada di dasar laut, di jalan-jalan yang tadi menyelamatkan Bani Israel, Allah kembalikan lautan seperti semula, bersatu lagi, kemudian mereka tenggelam, ya, ditelan oleh lautan. Nah, setelah itu semua diceritakan oleh Allah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menentang Nabi Muhammad. Karena kan kisah Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad, untuk orang-orang Arab, musyrikin Mekah. Ya, diceritakan itu oleh Allah kepada mereka, dan besarnya kekuatan Firaun tidak berguna. Bala tentaranya yang besar, yang kuat itu tidak berguna melawan hukuman Allah. Lalu apa yang kalian banggakan? Seakan-akan itu pesan Allah kepada bangsa Arab. Kalau kalian, apa yang kalian punya? Ada kalian punya kekuatan seperti bala tentara Firaun? Ya. Nah, setelah itu Allah menceritakan tentang orang Arab, bangsa Arab yang turun Al-Quran kepada mereka, yang mereka menentang juga orang-orang musyrikin Mekah. Allah ceritakan di sini, inna haula'i la yaqulun, inna sesungguhnya, ya, inna sesungguhnya, haula'i mereka, haula mereka, ya, haula'i mereka. Memang ada tambahan itu, ya, mereka itu, dari kata ha-nya, ha litanbih di sana. Sungguhnya mereka itu maksudnya orang-orang kafir Mekah, orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaqulun, la benar-benar, la itu lamut taukid. Allah mengabarkan kepada nabinya bahwa mereka itu orang-orang Mekah, la yaqulun, benar-benar mengatakan, ya, benar-benar mengatakan. Yaqulun, mereka berkata, ya, yaqul, dia berkata, yaqulani, dia berdua berkata, yaquluna, mereka berkata, jamak. Ya, kalau satu orang yaqulu, dia berkata. Kalau dua orang yaqulani, dia berdua berkata. Yaquluna, mereka berkata, orang ketiga. Ya. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang turun kepada mereka Al-Quran. Sesungguhnya mereka itu benar-benar berkata atau mengatakan. Apa yang mereka katakan? Kata Allah di ayat berikutnya, in hiya, ini perkataan orang-orang yang kufur, ya, dari masyarakat jahiliyah atau umat yang diutus Nabi Muhammad kepada mereka ketika turun Al-Quran. In, ini beda dengan inna tadi. Inna sesungguhnya. In di sini dengan redaksi yang seperti ayat ini, karena nanti ada illa. In di sini tidaklah artinya, ya, bukan bahwa, ini keliru, ya, ya, tidaklah, ya. In di sini karena redaksinya adalah isbat wa nafi, maka in jika ada illa setelahnya maka artinya nafi, fungsinya menafikan. In hiya illa, in hiya illa, berarti in di situ artinya tidaklah. In tidaklah, hiya dia, hiya dia, maksudnya kehidupan di dunia ini, kehidupan, ya, maksudnya kehidupan. Hiya dia, maksudnya kehidupan, tidak ada kehidupan, tidaklah kehidupan, ya. Illa, hiya dia, ya, bukan iya tapi dia, atau iya memang,
tidaklah ia, maksudnya kehidupan, tidaklah ia, maksudnya kehidupan atau kematian, ya, atau perjalanan hidup kita yang akan berujung kematian, itu saja. Tidaklah dia illa kecuali mautatunal ula. Sebelum kita lanjut, yang harus kita ketahui bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah, di antara yang mereka ingkari adalah kebangkitan. Di antara yang mereka ingkari dari dakwah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah selain dari tauhid, menyembah Allah, kemudian Al-Quran sebagai firman Allah, dia sebagai utusan Allah, yang mereka tolak juga mentah-mentah adalah tentang adanya kehidupan setelah mati. Mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Nah, inilah yang mereka ungkapkan di sini. Ketika mereka tidak percaya ada kehidupan lagi, mereka mengatakan in hiya, tidaklah dia, illa kecuali mautatun mati, kematian. Mautatuna kematian kita. Kematian kita, maksudnya na itu kita atau kami. Ya, mautatun kematian. Kematian. Ya. Mata yamutu mautan mautatan. Ya, masdar. Tidaklah dia kecuali kematian kami atau kita al-ula, yang pertama. Ya. Jadi kematian cuma satu kali, kata mereka. Illa mautatina al-ula. Jadi mati itu ujungnya. Kematian itu ujung perjalanan kita. Tidaklah perjalanan hidup kita ini, kira-kira begitu ya. Tidaklah perjalanan hidup kita ini kecuali kematian yang menjadi penutupnya. Mautatina al-ula, kematian kita yang pertama, dan itu pula lah ujung perjalanan kita. Kenapa itu maknanya? Karena setelah itu mereka mengatakan wa dan ma tidak, ya, wa-nya dan ma-nya tidak, nahnu kita atau kami, bimunsyarin, bi dengan munsyarin, disebarkan, maksudnya dibangkitkan. Ya, yaumun nusyur, hari kebangkitan. Nasyara yansyuru, membangkitkan, mengembangkan. Ya. Dipencarkan. Dinamakan hari itu dengan hari nasyar, hari kebangkitan, karena semuanya dipencar-pencarkan. Mereka akan terpencar-pencar, nanti dihimpun kembali. Setelah terpencar-pencar dihimpun, penghimpunannya nanti disesuaikan dengan keimanan dan kekufuran. Yang beriman sama beriman sepanjang perjalanan hidup manusia. Dari awal orang beriman sampai akhir orang beriman disatukan. Nanti digabungkan dengan mereka orang munafik. Ketika dibangkitkan, bergabung dengan mereka orang-orang munafik di dunia. Karena di dunia orang munafik ini kan bergabung dengan orang beriman secara zahir. Jadi ketika dibangkitkan disatukan dengan orang yang beriman. Tapi dalam proses penghisaban, ya, secara otomatis penghisaban itu akan memisahkan mereka. Karena nanti ada ada saatnya di akhirat itu gelap, tidak ada cahaya. Maka yang akan muncul adalah cahaya iman. Nah, dari situ mulai terpisah. Gelap semuanya. Yang ada cahaya iman. Yang ada cahaya iman. Makanya di surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka, ya. Di Al-Hadid
Al-Hadid juz berapa? Juz 27. Ya. Akhir 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqulul munafiquna, di ayat 13 yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Hari kiamat ini, di hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berbicara kepada orang-orang beriman. Lilladzina amanu. Apa kata orang munafik kepada orang yang beriman di hari itu? Unzuruna, tunggu kami. Dalam perjalanan akhirat itu saat gelap. Lalu mereka berteriak-teriak memanggil orang-orang yang beriman yang bercahaya. Ya, unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, agar kami dapat imbas cahaya kalian. Karena dikiranya cahaya orang beriman itu menerangi yang lain. Cahaya iman itu menerangi pemilik iman itu sendiri. Tidak akan bercahaya untuk orang yang di sampingnya. Ya, tidak akan berpengaruh kepada orang yang di sampingnya. Karena semuanya nafsi-nafsi. Ya. Lalu mereka karena melihat cahaya orang beriman dan mereka tidak percaya, gelap semuanya, mereka memanggil orang beriman. Unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami akan mendapat manfaat dari cahaya kalian. Ilarji'u wara'akum faltamisu nura. Ini dikatakan kepada mereka untuk merendahkan, untuk meremehkan, menghina mereka di akhirat. Kembalilah kalian ke belakang. Irji'u wara'akum, di belakang sana cari cahaya. Ke depan saja tidak bisa berjalan, bagaimana untuk mundur ke belakang? Di mana-mana tidak ada cahaya. Orang beriman semakin lama semakin jauh ke depan berjalan. Di belakang tidak ada lagi yang beriman. Mereka disuruh kembali ke pangkal jalan untuk mencari cahaya. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kemudian setelah terpisah, ini yang saya maksud tadi, otomatis mereka terpisah. Setelah terpisah, orang beriman dengan orang munafik tadi, setelah digabungkan awalnya, lalu dibuatlah pemisah. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Dibuat pemisah oleh Allah. Sur, tembok, pagar. Nanti antara pagar itu ada pintunya. Ya, batinuhu fihi ar-rahmah, yang membedakan dua keadaan itu, yang memang yang memisahkan dua tempat itu padahal sangat dekat adalah tembok tadi, dan keadaan kedua belah yang berada di sebelah dengan sebelah yang satu lagi itu sama dengan bumi dan langit, benar-benar berbeda. Yang satu rahmat, yang satu azab. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah, itu orang beriman, wa zahiruhu min qibalihimul azab. Bagiannya di bagian orang munafikin siksaan, hukuman, azab. Belum ke neraka itu lagi, masih di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dinamakan hari itu dengan mereka mengatakan in hiya illa hayatuna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Anggapan orang-orang musyrikin Mekah bahwa kematian itu adalah akhir perjalanan hidup kita. Kematian akhirnya. Itu matinya satu-satunya kematian. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan. Mati penutup perjalanan, pemutus, habis semuanya, dan setelah itu tidak ada apa-apa. Kalau itu yang terjadi, maka kematian istirahat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam Mimiyah kalau tidak salah, atau dalam bait syair yang lain dibawakan Ibnu Qayyim. Andai kematian itu adalah akhir perjalanan,
maka kematian adalah istirahat yang paling tepat, karena tidak ada lagi apa-apa setelah itu. Maka untuk mengakhiri kesembrautan kehidupan dunia ini, kematian, selesai, habis masalah. Makanya orang bunuh diri, ya sudah selesai dia masalah, karena dengan kematian habis semuanya. Akan tetapi kematian ternyata awal perjalanan yang panjang, lebih panjang dari kehidupan di dunia. Ya, lebih panjang dari kehidupan di dunia. Alam barzakh saja itu lebih panjang dari kehidupan di dunia. Sampai sekarang orang-orang yang sudah ribuan tahun yang lalu meninggal dunia masih di alam barzakh. Di alam barzakh sudah puluhan ribu, sudah ratusan ribu tahun di alam barzakh. Anak Nabi Adam yang pertama meninggal, dibunuh oleh saudaranya. Sampai hari ini masih di alam barzakh. Belum ada kehidupan yang kedua. Ya, kehidupan di akhirat. Nah, makanya lebih panjang alam barzakh. Ya. Nah, setelah itu nanti baru dibangkitkan kembali untuk dihisab, hidup kembali manusia. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi. In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Dan banyak Allah ceritakan tentang bantahan-bantahan mereka terhadap hari berbangkit. Seperti di surat Yasin itu mereka juga, ini perkataan Walid bin Mughirah atau yang lainnya, dinukilkan oleh Allah. Mereka mengatakan mustahil kita hidup lagi, tulang belulang saja sudah hancur. Ya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak melihat kami mencipta mereka dari setetes air, min nutfatin. Tiba-tiba setelah jadi manusia dia utuh di dunia ini menentang Allah, padahal Allah yang menjadikan dia manusia dari setetes air, nutfatin. Lalu jadi manusia utuh, ada darah, ada daging, ada akal, ada segala-galanya, bisa berbuat apa-apa, cerdas, pintar, menguasai semuanya, teknologi yang luar biasa. Tiba-tiba dia mengatakan menentang Allah, khasimun mubin, berkacak pinggang di hadapan Allah. Dia mengatakan wa daraba lana mathalan, berikan perumpamaan, logika menurut dia. Ya. Wa nasiya khalqah, sementara dia lupa penciptaannya pertama kali. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata mereka, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya menjawab pertanyaan meragukan tadi dari mereka. Mereka meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkan manusia kembali. Kata Allah kepada nabinya, qul, katakan, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan manusia yang sudah tak hancur tulang belulangnya itu yang telah mampu menciptanya pertama kali. Kalau kalian menggunakan logika yang benar, tentu mengulangi lebih mudah daripada mencipta pertama kali. Kalau dia mampu mencipta pertama kali, tentu dia sangat mudah untuk mengulanginya. Itu logika yang benar. Logika yang mereka buat, tulang belulang sudah hancur, mana mungkin bisa hidup kembali menjadi seperti semula. Tapi logika yang paling tepat yang disampaikan oleh Allah, yang mampu mencipta pertama kali hanya dari setetes air, dari setetes air, min nutfah, tentu lebih mampu untuk mencipta manusia yang sudah ada, cuma sudah hancur, yang belum ada apa-apa, hanya air saja sudah dia mampu mencipta manusia yang tersusun dari tulang, dari daging, dari segala-galanya. Tentu dia bisa untuk mengembalikan saja. Tulangnya sudah ada, dagingnya sudah ada, hanya mengembalikan kembali. Yang tadi tidak ada, belum ada apa-apa, hanya air. Nah, itu dia bisa mencipta. Nah, sekarang kenapa tidak bisa dia mengulangi? Mana yang tepat logikanya? Nah, ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga mereka mengatakan in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Mereka berikan logika menurut mereka. Apa kata mereka? Kalau memang kita bisa hidup kembali, sekarang kenapa yang sudah mati, yang sudah lama matinya, kakek nenek kita
orang tua awak dulu, kenapa tidak bisa hidup sekarang ini? Di ayat berikutnya, fa'tu bi abaina. Kalau memang bisa kita hidup kembali, coba hadirkan nenek moyang kita yang sudah lama mati. Fa'tu, maka datangkanlah. Ya, fa'tu, kalau memang kita bisa hidup lagi, maka datangkanlah. Kata mereka menuntut. Ya, fa'tu, maksudnya di dunia ini. Maksudnya mereka menantang atau menuntut, kalau memang kita yang sudah mati, sudah tulang-tulang sudah hancur itu bisa hidup lagi, coba sekarang datangkan nenek moyang kita. Ya. Jangan semuanya, satu orang sajalah. Kita benar-benar penasaran dengan ketampanan Nabi Yusuf. Hidupkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau memang bisa hidup lagi. Kira-kira begitulah ungkapan mereka. Fa'tu bi abaina, maka datangkanlah bi abaina, nenek moyang kami, bapak-bapak kami dulu yang sudah lama mati. Ya. Bi dengan abaina jamak dari abun. Abun, abawani, abau. Nenek moyang, orang tua. Yang tua-tua dulu yang sudah meninggal, balikkan lagi. Ya. In kuntum sadiqin, ini tantangan mereka kepada orang beriman, kepada Nabi. Jika kalian benar dengan pernyataan bahwa manusia setelah mati akan hidup lagi, coba hadirkan yang sudah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang lalu meninggal, hadirkan kembali, hidupkan di dunia ini. Itu yang mereka minta. Itu yang mereka minta. Nah, ini di antara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Dan tentu ini benar-benar batil, karena kebangkitan yang dimaksud bukan di dunia. Kebangkitan yang hidup kembali manusia itu bukan hidup ketika dunia ini masih ada, bukan. Kehidupan itu setelah dunia ini hancur, nah barulah semua yang mati nanti hidup lagi. Itu waktunya. Kenapa dipercepat oleh kalian? Kenapa kalian minta cepat? Dan itu tidak mungkin, karena yang dimaksud dengan kebangkitan hidup setelah mati itu adalah setelah dunia ini hancur, setelah semua manusia mati, barulah semuanya dihidupkan kembali. Bukan separuh-separuh, bukan separuh-separuh. Kalau memang itu yang kalian inginkan, kan sudah ada cerita orang per orang yang sudah mati hidup lagi. Ya, di dunia ini seperti kisah Nabi Musa disampaikan juga oleh Allah dalam Al-Quran, dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Di surah Al-Baqarah ada yang mati terbunuh, lalu tidak diketahui siapa pembunuhnya. Mereka meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah, orang yang mati terbunuh itu hidup lagi. Bukan, agar Allah Subhanahu wa taala memberitahukan siapa pembunuhnya. Ya. Mereka minta Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah beritahukan siapa pembunuh orang mati tadi, yang dibunuh tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka menyembelih sapi betina. Ya. Mereka tidak mau sebenarnya. Mereka mengatakan, apa hubungannya pembunuh dengan sapi? Ya. Ternyata Allah memberikan sebab. Ya. Dengan sapi yang sudah disembelih itu nanti dipukul dengan organ, salah satu organ sapi itu jasad yang tadi. Makanya mereka pukul dan hidup lagi. Nah, ketika dia hidup, dia yang memberitahukan siapa pembunuhnya. Nampak? Mereka melihat, mereka mendengar kata-kata orang tadi, nyata bahwa dia hidup lagi dan memberitahukan siapa pembunuhnya. Yang membunuh saya si fulan. Setelah itu dia mati lagi. Ya. Nampak oleh manusia. Juga kisah Nabi Ibrahim, burung yang disembelihnya dihancur-hancur, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau ya Allah menghidupkan yang sudah mati. Kata Allah bertanya, qala awalam tu'min, apa kamu belum beriman? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, sudah, cuma melihat kenyataan itu kan lebih meyakinkan. Ya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Lalu Allah perintahkan
menjinakkan 4 ekor burung. Setelah itu ketika dia sudah jinak dipanggil datang, disuruh pulang oleh Nabi Ibrahim, pulangnya sejinak-jinaknya. Kemanapun dia terbang nanti dia akan kembali. Ini burung kalau sudah jinak seperti itu, pantang mendengar panggilan tuannya, ya, dan pendengarannya sangat tajam. Nah, setelah sudah sejinak itu disembelih, dicincang-cincang, dicampurkan daging-dagingnya yang 4 ekor tadi. Nah, nanti dipisahkan di puncak gunung, sudah campur-campur itu. Lalu dipanggil oleh Nabi Ibrahim, tiba-tiba dia datang lagi dengan tanda yang sudah ada sebelum disembelih. Itu bukti bahwa manusia bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini yang kering kerontang, ya, setelah kemarau panjang, retak-retak, tidak ada kehidupan, kering semuanya. Dengan sangat mudah Allah memberikan kehidupan. Bahkan dinamakan sebelum diturunkan hujan, bumi yang mati, baladun mayyit. Nah, setelah diturunkan oleh Allah hujan, hidup kembali. Yang retak-retak menyatu lagi. Kemudian awalnya dia kering keras, nanti dia menggunduk, naik ke atas, lunak permukaannya, empuk permukaannya. Kemudian tumbuhlah rumput-rumput, tanaman-tanaman. Itu kehidupan. Sangat mudah Allah menghidupkan. Itu tanda, itu argumentasi bahwa Allah mampu menghidupkan manusia kembali. Tidak dilihat oleh manusia itu, tidak dilihat oleh orang-orang yang mengingkari kehidupan setelah mati. Masih tetap menuntut yang tidak-tidak. Yang tadi mengatakan tulang belulang sudah hancur, mana mungkin bisa dihidupkan kembali. Di sini mereka mengatakan kalau memang bisa hidup lagi, coba kalian datangkan nenek moyang kami, hidup lagi di dunia. Kan sudah berbeda konteksnya, karena kehidupan yang dimaksud adalah setelah dunia ini hancur, manusia semua sudah mati, baru dihidupkan kembali di alam yang lain, bukan di dunia, di alam yang lain. Tapi mereka tetap menentang, ya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, memberikan ancaman pada ayat yang ke-37. Nanti setelah dikumandangkan azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang musyrikin Mekah yang menentang Nabi, mengingkari dakwah Nabi, menolak dakwah tauhid, menolak Al-Quran sebagai firman Allah, mengingkari hari berbangkit. Allah mengatakan, memperbandingkan mereka dengan kaum umat yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Kata Allah, apakah hum mereka, ya. A-nya apakah, hum mereka maksudnya orang Quraisy, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang menentang hari berbangkit, yang ingkar kepada Nabi. Apakah hum mereka khairun lebih baik, khairun lebih baik, atau qaumu Tubba, ketika Nabi ditanya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, apa itu Tubba? Tubba nama orang dan identik sekarang dengan tempat di Yaman, negeri Sabah. Sabah itu termasuk kaum Tubba, ya. Jadi Tubba ini kaum di Yaman. Bisa yang dimaksud dengannya adalah negeri Sabah. Dia adalah seseorang yang memiliki 10 anak, ya, 10 anak. 6 di Yaman, hidup di Yaman, berkuasa di Yaman, sementara 4 sisanya di Syam. Itu nanti yang akan merupakan garis nasab-nasab dan suku-suku yang ada di sana, ya, yang ada di sana. Diuraikan detail oleh Ibnu Katsir di tafsirnya tentang ayat ini, dan juga di tafsir surat Sabah, ya. Kata Allah, apakah mereka orang-orang Mekah ini yang menentang Nabi SAW lebih baik daripada kaum Tubba? Kaum Tubba salah satu dari kejayaan mereka negeri Sabah, ya, negeri Sabah yang diceritakan oleh Allah di surat Sabah khusus tentang kemajuan negeri Sabah, ya, kemajuan negeri Sabah, termasuk Ratu Balqis yang memiliki segala-galanya dibinasakan oleh Allah, ya. Begitu juga sebelum-sebelumnya, Firaun, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya. Itu semuanya pelajaran. Ahlaknahum, kami telah binasakan mereka, kata Allah. Ini mengancam orang-orang Mekah. Kalian yang hanya sedikit saja, tidak punya kekuatan yang melebihi kekuatan kaum-kaum tersebut, umat-umat tersebut, lalu apa yang kalian banggakan? Apakah kalian mampu bertahan dengan siksa Allah, sementara mereka yang lebih baik, lebih kuat, lebih besar,
tidak mampu mempertahankan diri mereka. Ahlaknahum, kami telah binasakan mereka. Innahum kanu mujrimin. Innahum, sesungguhnya mereka, maksudnya kaum Tubba dan yang lain-lainnya, kanu adalah mereka, mujrimin, mujrim, berdosa. Jadi yang dilakukan oleh mereka dan yang kalian lakukan sama. Yang dilakukan oleh mereka yang sudah dibinasakan itu dengan yang sekarang kalian lakukan, wahai penduduk Mekah, orang-orang kafir Mekah, sama, mengingkari, menentang, mendustakan, memusuhi, melawan, membenci utusan Allah. Dosanya sama. Yang membedakan cuma mereka lebih kuat, mereka lebih besar, mereka lebih canggih, mereka lebih maju, dan ternyata mereka dengan mudah dihancurkan oleh Allah. Lalu apa yang kalian banggakan? Ini menunjukkan bahwa tersimpan ancaman yang sangat keras dari Allah kepada mereka yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya mendustakan hari berbangkit yang dibawa oleh Nabi untuk diimani, mengimani hari berbangkit. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini ayat terakhir tadi yang telah kita dengarkan bacaannya, dan sekarang kita baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Ayat 34. Inna haula'i la yaqulun. Kata Syekh Sa'di, yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan, inna haula, sesungguhnya mereka, al-mukadzibin, mereka yang mendustakan. Maksudnya mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, berkata, mustab'idina lil ba'thi wan nusyur, yang menganggap jauh dari kemungkinan hari berbangkit dan hari penghimpunan manusia nanti di akhirat. Mendustakan. In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin, tidaklah dia kecuali kematian kita yang pertama dan tidaklah kita dibangkitkan, kata mereka. Maksudnya, kata Syekh Sa'di, ai ma hiya illal hayatud dunya, tidaklah kehidupan kecuali kehidupan di dunia. Fala ba'tha, tidak ada kebangkitan, wala nusyura, tidak ada penghimpunan, wala jannah wala nar, tidak ada surga, tidak ada neraka. Jadi hidup kita di dunia, kemudian semua kita mati, selesai. Tidak ada hidup kembali, tidak ada penghimpunan, tidak ada terpisah-pisah seperti tadi lalu dihimpun kembali oleh Allah, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ini keyakinan masyarakat musyrikin Mekah. Ini kalau tidak ada, kalau seperti ini keyakinan, maka ini yang membuat manusia hidup semaunya di dunia. Tidak ada yang menakutkan mereka, tidak ada yang mengkhawatirkan mereka. Dan ini tidak sesuai, logikanya tidak sesuai dengan kemahaadilan Allah. Kalau Allah maha adil, maka menuntut adanya hari berbangkit. Karena orang yang jahat di dunia akan memetik hasil kejahatannya, yang baik di dunia akan menuai hasil kebaikannya. Itu yang adil. Tapi kalau yang jahat di dunia nanti setelah mati dia tidak mendapatkan balasannya, Fir'aun tidak mendapatkan balasannya, Abu Jahal tidak mendapatkan balasannya, itu tidak menunjukkan kemahaadilan Allah. Tidak menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan adalah bahwa adanya kehidupan setelah kematian untuk diberi kesempatan kepada siapapun di dunia ini untuk mengambil apa yang mereka tanam di dunia. Ayat 35, ya, sama, in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Ini perkataan mereka yang diceritakan oleh Allah. 36, fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau memang ada kehidupan setelah mati, nah, coba datangkan, hadirkan orang tua kami yang sudah lama meninggal, kata mereka di dunia. Mereka tuntut. Jadi mereka ingin meminta bukti bahwa manusia ini hidup lagi di dunia. Di dunia yang sudah jadi tanah, sudah ratusan tahun meninggal, coba dihidupkan kembali di dunia ini. Tampilkan, hadirkan. Kata Syekh Sa'di, "Tsumma qalu",
Kemudian mereka mengatakan mutajarriina ala rabbihim, dengan penuh dengan penuh keberanian terhadap Allah. Jadi mereka tidak peduli dengan Allah, dengan merasa berani menentang Allah atau menantang Allah. Mu'jizina lahu, menganggap Allah tidak mampu, dengan membuat membuat challenge untuk Allah. Kalau memang ia bisa menghidupkan setelah mati, sekarang ini coba lakukan, tampakkan, tontonkan kepada kami, sehingga kami melihat nenek moyang kami yang sudah lama meninggal, bisa kami lihat, yang belum pernah kami dengar, yang belum kami pernah lihatnya di dunia. Mungkin sudah sebelum kami lahir mereka sudah meninggal. Coba hadirkan, kata mereka menantang Allah. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin, kata Sa'di, wa hadha min iktirahil jahalatil mu'anidin fi makanin sahih. Usulan, ide dari mereka ini adalah ide yang muncul dari orang-orang jahalah, orang-orang bodoh, al-mu'anidin, yang pembangkang, itu dicampakkan ke tempat yang paling rendah. Tidak usah pedulikan ini, tidak pedulikan ide mereka, permintaan mereka, karena permintaan orang yang bodoh dan pembangkang. Alasan bahwa itu ide, usulan, permintaan orang bodoh dan pembangkang, kata Syekh Sa'di, fa ayyu mulazamatin baina sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu mutawaqqifun 'ala al-ityani bi abaihim. Apa hubungannya, apa konsekuensinya membenarkan antara benarnya Nabi, antara Nabi SAW sadiq, jujur, benar, memberitakan bahwa dia utusan Allah, bahwa Al-Quran firman Allah, bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, bahwa nanti akan ada akhir hari kebangkitan. Apa kelazimannya dengan keimanan tersebut terhenti kalau dia tidak mendatangkan nenek moyang itu, maka dia tidak jujur. Jadi mereka melazimkan mempercayai benarnya dakwah Nabi bahwa setelah kematian ada kehidupan lagi. Mereka meletakkan benarnya statement atau dakwah Nabi itu kepada mendatangkan orang tua mereka. Kalau Nabi berhasil mendatangkan orang tua mereka yang sudah lama mati, berarti itu benar. Kalau tidak mampu dia menghidupkan lagi nenek moyang mereka, berarti dia dusta. Apa hubungannya itu? Ya. Nah, ini yang menjadikan bahwa permintaan mereka permintaan orang yang pembangkang. Sudahlah bodoh. Kenapa bodoh? Karena yang dimaksud dengan kebangkitan itu bukan dibangkitkan di dunia. Kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan nanti di alam yang baru. Setelah dunia ini hancur, setelah semua manusia mati semuanya, baru dihidupkan lagi. Kalau masih hidup manusia, masih ada kehidupan di dunia ini, itu tidak kebangkitan namanya. Hanya sebatas mukjizat, seperti yang kita ceritakan tadi di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Ibrahim, dan yang lain-lain. Ya. Fa innal ayat, kata Sa'di, qad qamat ala sidqi ma ja'ahum bihi wa tawatarat tawaturan 'aziman min kulli wajhin. Sesungguhnya tanda-tanda yang membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu sudah tegak dengan kokohnya, dan mutawatir hadis-hadis tentangnya dari segala sisi. Tinggal mereka mau percaya atau tidak. Tetapi karena mereka tidak mau percaya, maka yang tidak-tidak yang mereka minta, yang tidak-tidak yang mereka tuntut. Katanya dalam sebagian ayat di Al-Quran, mereka meminta Nabi memancarkan mata air di Mekah yang mengalirkan sungai-sungai. Dan kalau seandainya Nabi bisa membuat rumahnya dari emas permata, yang tidak mungkin dilakukan Nabi, itu yang mereka minta sebagai bukti. Ini sebabkan mereka memang tidak mau percaya. Yang tidak mungkin dilakukan Nabi itu yang mereka minta. Seperti membelah bulan. Mereka minta, kalau seandainya benar engkau Rasulullah, coba belah bulan. Dan itu dibenarkan oleh Allah.
diizinkan oleh Allah. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke bulan seakan-akan membelah, dan mereka saksikan bahwa bulan itu terbelah. Nampak oleh mereka. Dan mereka menampak belahannya. Yang pertama nampak di tempat tertentu, arahnya, posisinya betul-betul terbelah. Ya. Setelah kejadian itu mereka juga tidak mau percaya. Padahal mereka menyaksikan. Mereka masih mengatakan itu sihir. Mereka mengatakan bahwa Nabi menyihir mereka sehingga nampak bulan itu terbelah. Lalu setelah, karena ingin membuktikan bahwa Nabi dusta dan yang dia lakukan itu sihir, datang orang-orang Mekah yang dari safar, dari luar kota Mekah, dalam perdagangan. Setibanya mereka di Mekah, mereka ingin membuktikan bahwa Nabi itu sihir. Karena sihir itu hanya bisa berpengaruh kepada orang yang di sekitar tukang sihir itu. Kalau yang jauh dari tukang sihir tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Maka mereka ingin buktikan itu. Mereka tanya kepada musafir-musafir yang sudah tiba di Mekah, apakah kalian pernah di malam tertentu melihat bulan terbelah? Ternyata semua mengatakan iya. Iya. Tetapi mereka tidak juga mau percaya. Tidak mau percaya. Karena memang mereka mu'anidin, membangkang, mendustakan Nabi SAW. Ayat ke-37, qala Allah Ta'ala, kata Syekh Sa'di, Allah berfirman, ahum khairan, apakah mereka lebih baik? Ai haula'il mukhatabun. Haula'il mukhatabun yaitu orang-orang yang Al-Quran ditujukan ke mereka, masyarakat Mekah. Ya. Yang ketika itu Al-Quran turun untuk mereka. Dan untuk kita sampai hari ini, karena Al-Quran kitab kita, umat Nabi Muhammad SAW. Haula'il mukhatabun yaitu orang-orang yang ditujukan Al-Quran kepada mereka. Dari ketika itu orang-orang Mekah yang mendustakan Nabi. Ahum khairun au qaumu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka lebih baik atau kaum Tubba? Kita sudah jelaskan Tubba tadi adalah nama seseorang yang memiliki banyak anak dan mereka semuanya sukses. Yang di zamannya sukses, termasuk negeri Sabah. Ya. Kemudian yang di Syamnya pun juga mereka sukses. Salah satunya adalah kerajaan Ghasasinah di Syam, yang dibawa kekuasaan Romawi. Itu dari Tubba. Ya. Apakah mereka orang-orang Mekah ini yang menentang Nabi lebih baik daripada kaum Tubba dan umat-umat yang sebelum mereka? Semua yang lain itu sudah dibinasakan. Sesungguhnya mereka dibinasakan karena mereka berbuat kesalahan, dosa, maksiat. Lalu kata Syekh Sa'di, fa innahum laisu khairan minhu. Ini yang pertama, bahwa orang Mekah, orang-orang yang menentang dan mendustai Nabi itu tidaklah lebih baik dari kaum Tubba, tidaklah lebih baik dari Fir'aun dan bala tentara serta kekuasaannya, dan seterusnya. Wa qad ishtaraku fil ijram. Namun antara mereka dengan umat-umat yang tadi itu sama dalam berdosa, menentang, mendustakan Nabi Allah, Rasul Allah. Falyatawaqqa'u minal halak ma asaba ikhwanahumul mujrimin. Maka tunggulah. Seakan-akan Allah menyampaikan itu kepada mereka, kata Syekh Sa'di, tunggulah waktunya. Karena mereka dalam dosanya sama, mendustakan Rasul, menentang Rasul, memusuhi dan memerangi Rasul. Sementara dari sisi kekuatan, kebaikan, kesuksesan, kejayaan, kemajuan, mereka tidak sama. Yang lebih jauh di atas mereka sudah dibinasakan oleh Allah. Nah, tunggulah kalian waktunya, hari H-nya. Dan akhirnya memang Allah binasakan, Allah hancurkan. Di perang Badar mereka mulai menelan pil pahit kekalahan. Ya, sudah ditampakkan oleh Allah bahwa mereka tidak punya apa-apa. Dengan jumlah yang sedikit Allah kalahkan mereka. Nah, ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, uraian dari Syekh Sa'di untuk ayat-ayat yang tadi telah kita pelajari. Dan mungkin sampai di sini pelajaran kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dan pelajaran yang terpenting dalam hal ini adalah mematuhi, membenarkan
mematuhi agama Allah, wahyu Al-Quran, wahyu sunnah, mentaati, menerapkan, kemudian menghindarkan diri, menjauhkan diri dari pembangkangan ya kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.